Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai vektor di ruang 3. Coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini merupakan penggambaran vektor di ruang 3 atau pada bidang ruang. Jika kemarin kita membahas mengenai vektor di R2, yaitu yang hanya mempunyai dua sumbu X dan sumbu Y, vektor di ruang 3 ini mempunyai tiga sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sumbu X ini yang merah, sumbu Y yang hijau, dan sumbu Z yang biru. Contohnya, jika ada vektor 2i min 3j plus 4k, maka kita gambar dulu. Yang pertama, titik 2,0,0, yang merah ini. Kemudian, kita gambar titik 0, min 3,0, yang Y negatif, berarti yang ini. Kemudian kita gambar Z 0,0,4, yang ini. Nah, kemudian kita tarik garis putus-putus. Yang ini. Lalu kita tarik vektornya ini dari 0,0,0 ke arah sini, sehingga menjadi vektor P. Yang ini juga sama, vektor Q, yaitu min 3i plus 2j min 5k. Pertama, buat dulu di sumbu X, yaitu titik min 3,0,0, berarti cari sumbu X negatif. Yang ini, di 1, 2, 3 di sini, titiknya. Kemudian, sumbu Y 0,2,0, yang di sini berarti sumbu Y positif. Kemudian yang Z 0,0, negatif 5. Sumbu Z negatif ke bawah. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Sama, kemudian ditarik garis putus-putus. Kemudian tarik garis vektornya dari titik 0,0,0 ke titik ini, Q. Sehingga menjadi vektor Q. Pengertiannya, vektor di ruang 3 adalah vektor yang terdiri dari 3 komponen. Misal, vektor A adalah suatu vektor bertitik pangkal O, yaitu 0,0,0, dan berujung A, X, Y, Z. Maka vektor A dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor kolom, vektor baris, dan vektor basis, yaitu I, J, K. Kalau kemarin kan vektor di ruang 2 hanya I dan J, tapi kalau vektor di ruang 3 itu I, J, dan K. Ini contoh penulisannya. Dari penulisan vektor basis, vektor kolom, dan vektor baris. Oke, selanjutnya, sama seperti vektor di ruang 2, vektor posisi di ruang 3, yaitu dengan titik pangkal P, X1, Y1, Z1, dan titik ujung Q, X2, Y2, Z2, maka vektor posisinya adalah sebagai berikut. Vektor posisi P, vektor PQ, sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Nah, kalau misalkan kita balik vektor posisi dari vektor QI, berarti jadi X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, Z1 dikurang Z2. Tinggal dibalik aja posisi pengurangannya. Contoh soalnya, jika P 2, min 3,4 dan Q min 3, 2, min 5, tentukan vektor posisi dari vektor tersebut dan gambarkan vektornya. Berarti ini kan X1,
Y1, Z1. Yang ini X2, Y2, Z2. Maka vektor posisi dari vektor PQ yaitu berarti min 3 dikurang 2, itu jadinya min 5. 2 dikurang min 3, jadinya 2 plus 3 itu 5. Min 5 dikurang min 4, itu sama dengan min 9. Maka vektor posisinya itu min 5, 5, min 9. Dan ini penggambarannya. Gambarnya sama kayak yang tadi, ini P. Ini vektor P-nya, ini vektor Q. Nah, garis yang ungu ini, nah ini vektor posisi dari vektor P, Q. Ya, selanjutnya, panjang vektor pun sama. Yaitu mutlak vektor PQ sama dengan akar dalam kurung X2 min X1 dikuadratkan ditambah dalam kurung Y2 dikurang Y1 dikuadratkan ditambah dalam kurung Z2 dikurang Z1 dikuadratkan. Soalnya masih sama dengan yang tadi, jika P 2, min 3,4 dan Q min 3,2, min 5, tentukan panjang vektor PQ. Kita tinggal masukkan saja ya, X2-nya itu min 3, X1-nya min 2, min 3 dikurang min 3 dikurang 2 itu jadi min 5, ini min 5 kuadrat. Kemudian Y2 dikurang Y1, Y2-nya 2, Y1-nya min 3, berarti 2 dikurang min 3 itu jadi 2 plus 3, sehingga menjadi 5 kuadrat. Kemudian Z2 min 5 dikurang 4, yaitu jadi min 9. Jadi min 9 kuadrat. Sehingga min 5 kuadrat itu 25, 5 kuadrat 25, min 9 kuadrat itu 81. Jadi panjang vektor PQ itu sama dengan akar 131. Selanjutnya juga vektor satuan. Vektor-vektor satuan yang searah dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yaitu vektor-vektor I, J, dan K mempunyai panjang satu satuan. Nih. Yang ini I, ini J, dan ini K. Rumusnya sama seperti kemarin. Jika vektor A, X, Y, Z, maka vektor satuan dari vektor A adalah E sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Itu sama atau sama saja 1 per akar X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dikali vektor A-nya, itu X, Y, Z. Contohnya, diketahui vektor A sama dengan 2I min J plus 2K. Tentukan vektor satuan dari vektor A tersebut. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya, yaitu E sama dengan vektor A per panjang vektor A. Berarti 1 per akar X-nya ini 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat dikali vektor A-nya. Berarti 2 kuadrat itu kan 4, min 1 kuadrat 1, ditambah 2 kuadrat itu 4, dikali vektor A-nya. Sehingga E sama dengan 1 per 4 tambah 1, 5, tambah 4, 9, dikali vektor A-nya. Sama dengan 1 per akar 9 itu 3, dikali vektor A-nya. Jadi, ini vektor satuan dari vektor A. Selanjutnya itu perkalian titik atau dot. Jika vektor A sama dengan X1, Y1, Z1, dan vektor B, X2, Y2, Z2, maka A dot B itu sama saja. Kita menghitung panjang vektor A, dikali panjang vektor B, kemudian dikali cos alfa. Jika alfanya diketahui, maka menggunakan yang pertama. Jika alfanya tidak diketahui, maka kita bisa gunakan yang kedua.
2. Yaitu X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2 ditambah Z1 dikali Z2. Nih, jika tidak diketahui alfanya. Nah, kalau yang ketiga, kalau misalkan ada vektor A didot dengan vektor A itu sendiri, itu sama saja kita menghitung panjang vektor A-nya, kemudian dikuadratkan. Contohnya seperti ini. Diketahui vektor A sama dengan min I, min J ditambah 3K. Vektor B, min I, min 2J, min K. Dan alfanya 45 derajat. Tentukan vektor A dot vektor B. Karena diketahui alfanya, maka kita menggunakan yang pertama. Ini sudah dihitung ya. Ini dapat vektor A-nya itu kan berarti sama dengan akar min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar 1 tambah 1 tambah 9 yaitu 11. Jadi panjang vektor A itu akar 11. Dan vektor B sama dengan min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Jadi akar 1 ditambah 4 ditambah 1 yaitu akar 6. Sehingga vektor A dan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Sama dengan akar 11 dikali akar 6 dikali cos 45 derajat. Kemudian akar 11 dikali akar 6 itu akar 66. Dikali cos 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Kemudian kita kali akar 66 dikali akar 2 itu sama saja akar 132. Akar 132 itu bisa kita tulis menjadi ini akar 132. Ini sama dengan 2 akar 33. Nah, tinggal dikaliin deh. Berarti 2 akar 33 dikali 1/2. Kita coret, habis ya. Ini sama dengan akar 33. Jadi A dot B, vektor A dot vektor B sama dengan akar 33. Selanjutnya, diketahui vektor A sama ya, min I, min J plus 3K, dan vektor B, min I, min 2J, min K. Tentukan vektor A dot vektor B. Karena tidak diketahui alfanya, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yang ini. Hingga X1 dikali X2, X1-nya min 1, X2-nya min 1, ini min 1 kali min 1, ditambah Y1 kali Y2. Y1-nya min 1, Y2-nya min 2. Min 1 dikali min 2, ditambah Z1-nya 3, Z2-nya min 1. 3 dikali min 1. Min 1 dikali min 1 itu 1, ditambah min 1 dikali min 2 itu 2, ditambah 3 dikali min 1, min 3. 1 tambah 2, 3, dikurang 3, 0. Jadi hasilnya vektor A dot vektor B itu sama dengan 0.